Hai teman-teman, hari ini aku akan membaca puisi dari buku ini. Ini judul bukunya Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau. Ini dari Nizar Kabbani dan diterjemahkan dari bahasa Arab. Dalam buku ini ada satu puisi yang sangat aku suka sekaligus tidak suka, guys. Dan itu yang mau aku bacakan hari ini. Dan juga puisinya agak panjang, ada beberapa halaman, jadi mohon bersabar didengarkan sampai selesai. Judulnya nih, maukah kau duduk sebentar saja? Maukah kau duduk sebentar saja? Maukah kau duduk? Masalah itu lebih rumit dari dirimu juga dari diriku. Seperti yang kau tahu, dan sesuatu yang ada di antara kita bukanlah pahatan di permukaan air, melainkan sesuatu yang amat besar, seperti langit ini. Lalu bagaimana mungkin dengan sekejap penuh kelemahan kita bermaksud meruntuhkan langit? Maukah kau duduk 5 menit saja? Dalam hati tersimpan banyak hal dan banyak kesedihan. Tak mudah membunuh perasaan dengan sekejap, lalu melemparkan cintamu ke dalam tong sampah. Sebab warisan kita, cinta, puisi, derita, roti, garam, tembakau, dan kenangan mengepung kita dari berbagai arah. Andai kau sedikit berpikir tentang apa yang kau perbuat, karena masalah ini lebih rumit dari dirimu juga dari diriku. Seperti yang kau tahu, aku tidak berusaha menolak takdir, tetapi aku merasa bahwa ketegangan bukanlah obat bagi apa yang saat ini kita alami. Kebodohan bukan jalan menuju keyakinan. Hal-hal remeh di antara kita takkan mati semudah itu. Begitupun rasa tak akan berganti-ganti seperti pakaian indah. Aku tak mencoba mengubah pendirianmu. Keputusan tentu ada pada dirimu. Namun kini aku merasa akarmu telah menjalar ke dalam kalbu, ke kiri dan ke kanan. Lalu bagaimana kita melepas diri dari kepungan burung pipit dan lautan, dari musim panas dan bunga melati? Dan bagaimana kita menceritakan dalam tempo 2 detik pita yang kita pintal selama 10 tahun ini? Kutuangkan minuman pada cawanku, sedangkan dirimu, ku ingat kau tak turut minum. Aku tak melarang kepergianmu, namun kupikir langit itu selalu diliputi mendung, dan aku khawatir kau terkena hujan. Kenapa terasa berat untuk kau duduk beberapa waktu hingga hujan mereda? Apa susahnya bagimu andai kau menggunakan sedikit celak di kelopak matamu, dan kau terus menangis? Meski air matamu bercampur dengan celak, wajahmu tetap indah bak rembulan. Aku tak hendak melarangmu pergi, hanya saja kusarankan kita baca dulu beberapa puisi. Barangkali secuil puisi dapat memecahkan kegelisahan. Kau katakan tak suka puisiku. Kuanggap ini adalah tantangan baru. Dengan penuh rasa dingin, dengan penuh rasa hening, akan kuingat. Kau benar-benar merayakan puisiku. Kau dekap setiap kata-kata saban pagi sore. Aku tertawa dari timbul tenggelamnya hasrat wanita. Andaikan kau duduk, darah. Sebab problem itu lebih rumit dari dirimu dan diriku. Seperti yang kau tahu. Masihkah kau marah? Maka maafkan aku. Karena bagaimanapun kau adalah kekasih hatiku. Kukira aku berlaku seperti kebanyakan lelaki, terkadang kasar dan sesekali bohong. Cukupkah hal yang demikian itu untuk memutus seluruh jembatan dan membakar semua pohon? Aku tak mencoba melawan ketetapan dan takdir, tetapi saat ini aku merasa mencabutmu dari syaraf jantung sangatlah sulit. Begitupun memadamkan cintamu jugalah sulit. Mencintaimu sangat rumit, membencimu tak kalah rumit. Dan membunuhmu adalah mimpi yang tak akan menjadi kenyataan. Maka jangan kau tabuh genderang perang, sebab wanita cantik tidak lihai berperang.
Jangan kau lepaskan peluru ke kiri dan ke kanan. Akhir kata, kau tidak akan pernah mampu menumpas semua pria. Oke, habis guys. Ada 6 halaman. Oke, sekarang kita bahas bukunya guys. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, terjemahan dari bahasa Arab. Nah, tampilannya seperti ini. Di sebelah sini ada bahasa Arabnya dan langsung terjemahan Indonesianya. Tuh, begitu terus sampai habis. Ini diterjemahkan oleh namanya Musyfiqur Rahman. Tuh, nih, Musyfiqur Rahman. Aku bersaksi tiada perempuan selain engkau. Itu ada puisinya juga dalam sini dan agak panjang, cuman saya lebih menyukai puisi yang tadi saya baca ketimbang puisi yang ini. Sekarang kita bahas puisi yang tadi ya, kenapa aku suka dan sekaligus tidak suka. Kalau kita lihat dari puisi yang tadi ini menceritakan sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Si perempuannya mau pergi meninggalkan si laki-lakinya, tetapi ditahan dulu. Mau kakak duduk sebentar saja. Itu sangat tergambar di bagian awal. Mau kakak duduk sebentar saja, 5 menit saja gitu. Dan yang aku suka di sini nih, bagaimana mungkin dengan sekejap penuh kelemahan kita bermaksud meruntuhkan langit. Jadi masalah kita ini sebesar itu gitu. Nggak kita yang lemah ini tidak mungkin bisa menyelesaikannya begitu saja. Tapi aku merasa ketegangan bukanlah obat bagi apa yang saat ini kita alami. Jadi ya seleknya benar-benar mencoba menenangkan ya. Hal-hal remeh di antara kita tak akan mati semudah itu. Maksudnya tadi ya, kenangan-kenangannya mereka itu tak akan mati semudah itu. Dan begitu juga rasa tak bisa berganti-ganti seperti pakaian indah. Jadi apa ya, perasaannya tidak mungkin bisa berganti secepat itu. Udah manis kan. Ini lagi guys yang sangat aku sukai. Aku tak melarang kepergianmu, namun kupikir langit itu selalu diliputi mendung, dan aku khawatir kau terkena hujan. Aduh, manis banget. Aku kalau dibilangin gini, kemungkinan luluh sih. Nah, yang tidak aku suka di bagian sini guys. Kukira aku berlaku seperti kebanyakan lelaki, terkadang kasar dan sesekali bohong. Cukupkah hal yang demikian itu untuk memutus seluruh jembatan dan membakar semua pohon? Ya bisa jadi cukup sih, karena kasar dan bohong di sini tidak satu kali terjadi nih. Terkadang kasar, terkadang itu kan beberapa kali, hanya saja jarang gitu. Sama sesekali bohong sama juga. Nah, bagi perempuan yang tidak mentoleransi perilaku seperti itu, ya cukup untuk membakar semua pohon dan memutus jembatan. Maksudnya ya cukup untuk membuat kita bubar. Memang siapa yang bisa bertahan dengan laki-laki yang KDRT? Kecuali si perempuannya sangat mencintai si laki-lakinya. Loh, apalagi yang suka berbohong. Aduh, mencabutmu dari syaraf jantung sangatlah sulit. Begitupun memadamkan cintamu jugalah sulit. Mencintaimu sangat rumit, membencimu tak kalah rumit, dan membunuhmu adalah mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Lalu sumpah guys, ini kalau berdiri sendiri saja seperti ini sangat manis guys. Lanjut lagi nih, terakhir yang tidak aku suka nih bagian akhirnya. Maka jangan kau tabu genderang perang, sebab wanita cantik tidak lihai berperang. Jangan kau lepaskan peluru ke kiri dan ke kanan. Akhir kata, kau tidak akan pernah mampu menumpas semua pria. Ya memangnya siapa yang mau menumpas semua pria? Yang mau ditinggalkan kan ya kamu saja yang laki-laki kasar dan sekali bohong itu. Kalau kamu tidak kasar dan tidak berbohong, ya memang siapa yang mau menumpasmu? Tidak ada. Jadi secara keseluruhan puisi ini seperti mengangkat kita tinggi-tinggi tuh, manis-manis, dibujuk-bujuk manis-manis, terus nanti belakangnya diancam gitu, kamu tidak akan mampu menumpas semua pria. Jadi itu guys, makanya saya sangat menyukai puisi ini sekaligus tidak suka, karena ya itu tadi kata-katanya sangat indah, tapi ternyata masalahnya ya gitu guys, karena dia terkadang kasar dan itu sekali bohong. Jadi saya ingat dulu waktu masih kuliah ada mata kuliah namanya telaah puisi. Ya hampir seperti yang tadi itu ditelaahkan. Misalnya kenapa penulis menggunakan kata ini, kira-kira kalimat ini maksudnya apa yang ingin dia sampaikan. Ya sama dengan puisi tadi ini, dia ingin menyampaikan kepada kekasihnya bahwa masalah kita sebesar itu tidak bisa langsung selesai dalam 2 menit, dan penyebab masalahnya karena dia sesekali bohong dan terkadang kasar. Terus akhirnya kalau kamu tetap mau pergi, kamu tidak mampu menumpas semua pria gitu. Saya bahas tadi itu pandangan pribadi saya, dan pandangannya orang lain ya boleh saja berbeda. Aku sangat merekomendasikan ini untuk kamu beli guys, bagus pokoknya. Bagian depan buku ini di semacam pengantar nih ada yang berpandangan bahwa menerjemahkan puisi adalah pekerjaan yang gila. Menerjemahkan itu bukan hanya tentang mencari padanan kata, misalnya dari satu bahasa ke bahasa lain, bukan hanya mencari padanan kata di antara kedua bahasa ini, tetapi satu mentransfer maknanya. Dan karena ini puisi guys, puisi itu punya unsur keindahan juga, jadi keindahannya juga itu harus ditransfer ke bahasa
bahasa targetnya. Ya mungkin memang gila sih melakukan pekerjaan seperti itu. Soalnya menerjemahkan teks biasa saja itu terkadang rumit nih, apalagi puisi. Jadi bayangkan betapa gilanya itu yang menerjemahkan puisi, apalagi puisi Arab guys. Itu aduh, keren banget sih penerjemahnya. Terima kasih sudah menyediakan buku ini. Saya sangat menyukainya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan see you.